Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kartika Sari mewakili kelompok 1 Jurusan Farmasi mata kuliah Analisa Kosmetik dan Bahan Panganan. Kelompok kami terdiri dari saya Dian Kartika Sari, Dila Yunisa, Taufik Irawan, dan Suharji. Di sini kami akan membahas tentang materi kuliah tentang bahan pengawet makanan, yaitu asam benzoat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang asam benzoat sebagai bahan pengawet makanan di metode analisa kosmetik dan bahan panganan. Pokok bahasan pertama yaitu pengertian bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bahan tambahan panganan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, dan penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian masuk ke dalam tujuan penambahan bahan pengawet. Kenapa adanya bahan pengawet diperlukan, yaitu 1. Untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada panganan, baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen. Kedua, memperpanjang umur usia simpan panganan. Ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. 4. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. 5. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi syarat. 6. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan panganan. Kemudian masuk slide yang ketiga, yaitu jenis cara pengawet makanan, yaitu secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pengawetan makanan secara fisika, yaitu dengan mengeringkan, suhu rendah, suhu tinggi dengan cara modern, yaitu iridiasi. Contohnya seperti mengeringkan makanan, seperti kita biasanya membuat suatu panganan biar lebih awet, biasanya dikeringkan seperti keripik dan lain-lain, atau ikan asin. Kemudian suhu rendah biasanya kita bisa dimasukkan dalam freezer pembekuan agar mikroba tidak masuk. Itu seperti contoh-contoh umum yang biasa dipakai kehidupan sehari-hari. Kemudian pengawet secara kimia itu yang kedua ya, dengan menggunakan bahan tambahan makanan dikenal sebagai salt additive, yaitu biasa yang dipakai dalam industri panganan untuk mengawetkan makanan biar lebih lama sampai dalam konsumen. Ketiga yaitu pengawetan secara mikrobiologi, yaitu secara fermentasi. Itu biasanya dipakai untuk pembuatan keju, kemudian agar susu lebih lama pemakaiannya. Kemudian kita masuk ke yaitu asam benzoat. Asam benzoat ini adalah dalam unsur kimianya memiliki unsur kimia yaitu C7H6O2 atau C6H5COOH. Adalah padatan kristal yang berwarna putih dan merupakan asam karboksilat aromatik yang paling sederhana. Nama asam ini berasal dari gaum benzoin, getah kenyan, yang dahulu merupakan satu-satunya sumber asam benzoat. Asam lemah ini beserta garam turunannya digunakan sebagai pengawet makanan. Asam benzoat adalah prekursor yang paling penting dalam sintesis banyak bahan-bahan kimia lainnya. Benzoat dan turunannya dapat menghancurkan sel-sel mikroba, terutama kapang. Kapang itu banyak di roti. Kemudian mekanisme kerja asam benzoat, yaitu mekanisme kerjanya asam benzoat yaitu atau garamnya berdasarkan permeabilitas membran sel mikroba, terdapat molekul-molekul asam yang tidak dapat terionisasi. Sel mikroba mempunyai pH yang selalu netral. Bila pH sitoplasma mikroba menjadi asam atau basa, maka menjadi gangguan pada organ sel hingga metabolisme penghambat, akhirnya menjadi sel mati. Selnya mati, jadi mikrobanya ikut mati. Membran sel mikroba hanya permeable, terdapat molekul asam yang tidak dapat
terionisasi, maka untuk mendapatkan efektivitas yang tinggi, sebaiknya asam-asam tersebut digunakan dalam lingkup asam, lingkungan asam. Hal ini juga disebabkan pada pH netral dan basa asam-asam organik yang terolah menjadi ion. Oke, kemudian metode analisisnya yaitu uji kualitatif. Uji kualitatif ini dilakukan dengan dua cara, yaitu uji dengan reaksi FeCl3, uji dengan reaksi FeCl3 dengan membandingkan antara spektra hasil ekspektasi permeable dengan spektra larutan standar asam benzoat. Uji positif ditunjukkan dengan membentuk endapan yang berwarna jingga atau kekuningan setelah direaksikan dengan FeCl3. Jadi kalau mau lihat ada asam benzoat atau tidak, yaitu dengan uji reaksi FeCl3. Jika ada endapan warna jingga, berarti kekuningan. Setelah reaksi dengan FeCl3 berarti dia mengandung asam benzoat. Kemudian kedua yaitu dengan cara spektra hasil ekstrak sampel dengan spektrogram sinar UV larutan standar asam benzoat, yaitu perbandingan bentuk spektra senyawa asam benzoat dengan standar sampel. Kemudian ada uji kuantitatif. Hasil perpanjangan gelombang serapan maksimum asam benzoat adalah 272,4 nanometer. Pengukuran pada panjang gelombang serapan maksimum bertujuan untuk mendapatkan serapan yang optimal. Kemudian dampak negatif penggunaan asam benzoat yaitu efek asam benzoat dan garam-garamnya seperti Ca, K, dan Na benzoat terdapat berdampak pada kesehatan. Metabolisme ini meliputi dua tahapan. Reaksi pertama dikatalisis dan enzim sintese. Pada reaksi kedua katalisasi oleh enzim akritransferase. Asam hipurat yang dibentuk dan diproses dari dalam hati kemudian diekspresikan melalui urin. Jadi dalam tubuh kita tidak terdapat penumpukan asam benzoat. Sisa asam benzoat yang tidak terekspresi sebagai asam hipurat dihilangkan toksisitasnya, berkonjugasi dengan asam glukuronat dan diekspresi melalui urin. Pada penderita asma dan orang yang menderita urtikaria sangat sensitif terhadap asam benzoat. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar akan mengiritasi lambung dan menginfeksi penyakit yang lain. Kemudian ini selesai materi kami dari kelompok 1 tentang pengawet makanan yang berasal dari asam benzoat. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan kami. Jangan lupa di subscribe dan di komen. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.